Halo Tiga Lovers, sosok Irjen Verdi Sambo yang terseret dalam kasus kematian Brigadir J tuai banyak perhatian publik yang akhirnya mencari tahu soal prestasi apa saja yang pernah diraih Jenderal Bintang 2 ini. Sebelum namanya naik daun usai dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri, Verdi Sambo dikenal mampu menyelesaikan berbagai masalah yang viral dalam negeri. Apa saja? Inilah deretan kasus yang ditangani Verdi Sambo. Siapa yang sangka? Ternyata Verdi Sambo memiliki prestasi gemilang sebelum dikaitkan dengan kasus Brigadir J. Sosoknya sudah sangat dikenal di dunia kepolisian berkat keberhasilannya menangani kasus-kasus yang rumit. Pria kelahiran Baru, Sulawesi Selatan, 9 Februari 1973 ini memang memiliki jiwa tangguh. Keberaniannya mengungkap kasus besar sudah dipercaya di ranah kepolisian. Nah, di antara kasus besar yang melambungkan namanya, ketika peristiwa bom Sarinah terjadi di tahun 2016. Kemudian, pengungkapan kasus kopi racun sianida Mirna Jessica tahun 2016. Dalam kasus kopi dicampur racun sianida, Irjen Verdi Sambo ikut dalam penyelidikan. Saat itu yang menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dan masih berpangkat AKBP. Lalu kasus perdagangan orang jaringan Timur Tengah di tahun 2019, di mana saat itu Irjen Verdi Sambo menjabat Wadir Tipidum Bareskrim Polri dengan pangkat Kombes atau Melati 3. Verdi berhasil menangkap 8 tersangka tindak pidana perdagangan orang. Tersangka berasal dari 4 jaringan Timur Tengah, yakni Maroko, Suriah, Turki, dan Arab Saudi. Selanjutnya, ada kasus gerebek karaoke Venesia beroperasi saat PSBB 2020. Irjen Verdi Sambo memimpin penggerebekan di Serpong Subdistrik Tangerang Selatan 19 Agustus 2020. Karaoke Venesia melanggar masa PSBB ketika awal pandemi COVID-19. Saat itu Verdi Sambo masih berpangkat Brigjen Polisi dan menjabat Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Nah, di tahun yang sama, Irjen Verdi Sambo ikut dalam penangkapan Joko Chandra, terpidana kasus hak tagih Cesi Bank Bali, di sebuah unit apartemen di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam kasus ini, Irjen Verdi Sambo juga menjerat rekannya sesama Bayangkara, yakni Brigjen Prasetyo Utomo, yang terlibat penerbitan surat jalan palsu Joko Chandra selama menjadi buronan Polri. Saat itu Verdi Sambo menjabat Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berpangkat Brigjen Polisi atau Jenderal Bintang 1. Masih di tahun 2020 dengan pangkat yang sama, Verdi Sambo mengungkap peristiwa kebakaran gedung Kejaksaan Agung Kejagung. Verdi Sambo mengungkap kebakaran disebabkan karena api dari puntung rokok. Dari rentetan kasus yang menyelimuti nama Verdi Sambo, kini ia harus menjadi bagian dari kasus yang ramai diperbincangkan. Namanya sudah terlalu viral. Kasus kematian Brigadir J di rumah dinasnya begitu menyita perhatian publik beberapa hari terakhir. Bagaimana tidak heboh? Insiden yang terjadi di kediaman Irjen Pol Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dinilai banyak kejanggalan. Bisa-bisanya, sosok yang selama ini hebat menguak sebuah kasus besar, sekarang gantian menjadi yang paling disorot untuk bertanggung jawab atas hilangnya nyawa seseorang. Belum lagi, menyoal drama yang menyangkut istri, termasuk juga soal orang ketiga. Entahlah bagaimana ending semua ini. Bukan hal mengherankan jika Verdi Sambo harus dinonaktifkan dari jabatannya demi kelancaran penyidikan kasus ini. Bahkan, 2 perwira tinggi Polri lainnya juga turut dinonaktifkan dari jabatannya. Ada Brigjen Hendra dan Kombes Budi. Irjen Pol Verdi Sambo dinonaktifkan pada Senin 18 Juli 2022, sementara Karopaminal Div Propam Polri Brigjen Hendra dan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi di waktu bersamaan pada 20 Juli 2022. Itu artinya, ada banyak pihak yang mengetahui bagaimana sesungguhnya cerita di balik kematian Brigadir J. Ya, 3 perwira tinggi ini akan diinterogasi untuk menguak cerita sebenarnya, agar publik bisa mengakhiri rasa ingin tahunya. Sedangkan keluarga korban bisa tenang jika hukuman segera dijatuhi kepada para biang kerok dari kematian Brigadir J. Yop,
Keadilan benar harus dijunjung tinggi di negeri ini, tanpa melihat posisi pelakunya pun dari satuan kepolisian. Sayang banget ya. Prestasi yang diraih harus tercoreng dengan adanya kasus ini. Ya, begitulah manusia. Semakin tinggi jabatannya, maka ujian itu semakin berat. Semoga kasus ini cepat beres dan jangan lagi ada tipu-tipu selanjutnya.